pada hari-hari terakhir, Allah akan mencurahkan rohnya atas semua orang. Tua, muda, laki, perempuan. Tuhan akan mencurahkan rohnya ke atas semua orang yang merindukan. Karena itu barang siapa yang haus, kata Yesus, hendaklah dia minum. Tuhan Yesus curahkan roh atas manusia di bumi. Biar anak-anakmu menyampaikan nubuatan, beri mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hatimu. Biar iman kami bangkit, surga nyatakan kedatangan hari-Mu. Karena ada kebangkitan yang besar dengan saham hatimu. Karena ada pemulihan di negeri kami percaya Tuhan. Karena ada kebangkitan yang besar yang berseri.
trumpets call, I hear your voice, a year of jubilee. Out of Zion, hear salvation. Dia datang di atas awan, sambil bersinar. Terima kasih Tuhan, sekarang akan suara di tahun Yordel, dari bukit Sion dan ada yang telah ada, yang ada, yang akan datang, yang telah ada, yang ada, yang datang, yang telah ada, yang telah ada, yang ada, yang datang, yang telah ada, yang telah ada, yang akan datang. Langsung Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami siap Tuhan untuk kedatangan-Mu Tuhan. Haleluya. Kita sama-sama siapkan hati kita. Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita, di rumah kita masing-masing, tempat kita masing-masing. Roh Kudus ingin menjamah Engkau pada hari ini. Mari kita buka hati kita. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Datanglah Roh Kudus. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Jemaat Tuhan, mari kita sama-sama buka hati kita. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Jamah kami sekarang Tuhan. Buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan sungguh-sungguh mari kita sama-sama nyanyikan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Amin Tuhan. Roh Kudus, kami undang Kau Roh Kudus. Holy Spirit. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Kita sama-sama buka hati kita. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah
terjadi. Waktu hadirat-Mu turun dan menjamah setiap kami, dimanapun kami berada. Di rumah, bahkan sedang ada di ranjang rumah sakit sekalipun. Curahkan kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi saat ini, sekarang ini. Lumpuh berjalan, buta melihat, tuli mendengar,
berdosa diampuni dengan bertobat. Seisi rumahmu diselamatkan. Dan pada akhir jam waktu sangkakala berbunyi, kita terangkat di surga, nama kami tertulis di kitab kehidupan dalam berkat Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Amin. Salam penyembahan. Sobat penyembah, kita berjumpa lagi dalam program Worship at Home, menyembah dari rumah. Kita sudah memuji Tuhan, berdoa, menyembah bersama-sama kepada Bapa Surgawi, Yesus Kristus dan Roh Kudus, Allah yang Maha Hadir, omnipresent. Saatnya kita akan mendengarkan firman-Nya dalam bentuk tanya jawab, dan saya kedatangan sahabat saya, Dusia Silaban, Duas Production, untuk mewakili kalayak rame, mewakili masyarakat, menanyakan hal-hal yang sedang heboh dan juga sedang perlu kabar positif dari firman Tuhan. Silakan Dusia Silaban. Baik, terima kasih Pak Tim. Wow, Worship at Home ya. Ini adalah program yang luar biasa yang sangat ditunggu-tunggu oleh orang banyak. Puji nama Tuhan, kita kembali lagi dalam kesempatan yang luar biasa ini. Tema kita hari ini adalah jangan terseret arus duniawi. Pak Tim, seperti kita ketahui bahwa ada seorang bapak kehilangan anaknya karena terseret arus sungai yang cukup deras. Kita memang harus hati-hati dalam hidup ini ya, khususnya terhadap arus-arus yang bisa membahayakan nyawa kita. Berbicara tentang arus, Pak Tim, saya sering menemukan bagaimana cepatnya seseorang berubah. Perubahan itu biasanya terjadi di pergaulan. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana proses seseorang bisa begitu saja berubah, padahal pemahaman nilai-nilai moral sudah diajarkan sejak muda. Bagaimana menurut Pak Tim? Dusia Silaban, ditanya untuk kita. Di Ibrani 2 ayat 1 mulai berkata begini. Dan juga para umat Tuhan yang mendengarkan dan menonton program ini, menyaksikan program ini, Ibrani 2:1 berkata begini, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Arus itu bukan sungai yang mengalir. Arus itu sungai yang menerjang. Bukan, tapi bahkan rumah bisa terbawa arus, mobil bisa terbawa arus. Tapi saya hanya peringatkan kepada umat yang percaya di tanah air dan segala bangsa, jangan terseret arus duniawi. Kalau pertanyaannya, kenapa ada orang yang sudah solid kok bisa terseret? Karena orang tersebut ada di tengah arus. Jadi kalau dia ada di lokasi yang jauh dari arus, atau minimal dia bisa menjauhi lah. Walaupun dia di samping arus pun dia bisa terpleset. Jadi kenapa ada orang sudah punya value, udah punya nilai, udah punya prinsip, tapi goncang karena terbawa arus duniawi, arus pergaulan yang buruk, karena dia ada di tengah arus itu. Dan arus itu bukan mengalir, tapi menerjang. Siapapun tidak akan sanggup diterjang oleh arus itu. Kalau duniawi yang menerjang, terkenalah di arus duniawi. Sehingga waktu mungkin masih sekolah di kampung, begitu polos dan culunnya setelah di kota, lewat luar batas. Waktu di Indonesia masih sopan santun, pacarannya benar, begitu di luar negeri sudah
buffalo together. Ya, sehingga nggak ada rasa takut-takutnya. Jadi kenapa orang mudah berubah? Karena dia masuk di arus itu. Harusnya kalau dia tidak punya kekuatan untuk menahan arus. Bahkan ada prinsip kalau kita ketemu arus di selokan pun nggak bisa kita bendung, jebol. Kita alirkan bisa. Jadi jangan masuk ke tengah arus, pinggir pun jangan. Kalau bisa menjauhlah dari arus-arus duniawi, arus-arus pergaulan buruk, arus-arus keinginan daging, terlebih arus-arus dosa. Ya. Wow, jadi kita harus hati-hati terhadap arus duniawi. Jadi menurut Pak Tim, bahkan Alkitab menyatakan untuk berhati-hati ya Pak ya? Ya. Boleh ceritakan kepada kita Pak, atau jelaskan kepada kita di bagian manakah di Alkitab yang mengharuskan kita untuk berhati-hati Pak? Oke. Waktu Musa mau berakhir selesai tugasnya di Yosua 1 ayat 7 berkata dengan jelas kepada Yosua dan ayat 8, janganlah engkau menyimpang ke kiri atau ke kanan. Kalau menyimpang ke kiri yang kena arus kiri, ke kanan kena arus kanan, apalagi menyimpang kiri dan kanan, wow, hancurlah kita. Tetapi renungkanlah itu firman siang dan malam supaya perjalanan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi prinsip yang diberikan Musa kepada Yosua jelas. Jangan menyimpang dari kehendak utama Allah. Lalu Anda masuk arus kiri, masuk arus kanan, terpengaruh sedikit ke kiri, sedikit ke kanan. Hasilnya Anda bisa terpental, Anda bisa luka, Anda bisa hanyut, terlebih Anda betul-betul akhirnya tidak bisa diselamatkan. Bagaimana menurut Pak Tim, orang-orang yang sudah terseret arus harta, kekuasaan, jabatan, sampai akhirnya mereka rela melakukan apa saja Pak? Ini harus saya jawab secara perlahan, karena pasti banyak orang yang akan tersinggung. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Sebenarnya kita tuh bisa menilai orang dari siapa teman-temannya. Kalau saya tahu 5 temannya Dusia, 5 teman itu semua suka futsal, saya tahu Dusia nggak jauh-jauh suka futsal. Kalau 5 teman Dusia itu suka dugem, Dusia akan suka dugem. Dari 5 teman top kita akan bisa menilai seseorang. Nah, sekarang dari mana kita boleh bisa bercermin? Saya sedang ada di arus mana? Tentu ada arus positif, ada arus negatif, ada arus yang baik, ada arus yang tidak baik. Nah, arus yang tidak baik dan baik ini selalu silih berganti menerjang kita sewaktu-waktu, membawa kita naik kualitasnya lebih tinggi atau turun karena nggak bertanggung jawab. Jadi kalau kita sudah berkata hati-hati, karena memang jangan menyimpang ke ekstrem kiri, jangan menyimpang ekstrem kanan. Dengarkan firman, renungkan firman, lakukan firman, supaya perjalanan berhasil dan kau akan beruntung. Silahkan. Sulit Pak Tim, sulit. Kita masih ada di dunia Pak Tim. Masih menginjak bumi. Bagus, memang sulit, tapi bukan berarti tidak bisa. Iya Pak. Kalau engkau ikut hanyut, bukan hanya sulit, rumit. Kalau engkau membiarkan dirimu hanyut, betul-betul bikin susah keluarga, bikin susah teman-teman, bikin susah banyak orang. Jadi pastikan Anda dan saya itu bukan sulit. Itu hanya butuh perjuangan. Karena kalau enggak bisa, kita akan justru menelan pil pahit, rumit, dan akhirnya stupid. Saya nggak punya kemampuan khusus Pak Tim. Saya benar-benar
orang kemana ya saya cenderung ikut kemana Pak Tim. Jadi mereka ke kanan ya saya ke kanan, mereka ke kiri ya saya ke kiri. Karena kalau saya menolak, saya dianggap tidak gaul, ya saya dikucilkan, dibully gitu Pak Tim. Oke. Yang menentukan hidup dan masa depan kita adalah kita sendiri. Apapun pilihan kita, kita sedang memilih untuk masa depan kita. Walaupun kita tidak memilih, kita sudah memilih tidak memilih. Jadi pastikan harus memilih, jangan terseret arus duniawi, jangan terseret arus dosa, jangan terseret arus hobi-hobi yang nyerempet kepada pornografi, kepada okultisme, kepada penyembahan berhala, kepada cinta uang. Jadi pastikan engkau ada di jalurnya Tuhan, on the track. Apa itu? Anda mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatanmu, mengasihi sesama manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Jadi pastikan jangan menyimpang ke kiri, jangan menyimpang ke kanan, lurus, karena Yesus adalah jalan yang lurus, jalan kebenaran dan hidup. Yes. Wow, dahsyat sekali. Wow, luar biasa pemirsa. Pak Tim, Yes. hal-hal apa yang bisa memampukan kita tidak terseret arus duniawi? Apalagi di zaman sekarang ini. Makin canggih Pak. Sosial media juga, bisa membuat kita lupa ingatan Pak. Baik. Jadi sekarang Tuhan tuh menciptakan kita sebuah balancing, keseimbangan. Dusia mau nggak naik mobil yang mewah, misalnya Tesla gitu, sekarang 1,2 M. Kamu dikasih tapi ada syarat. Sorry, nggak ada remnya. Gas doang. Mau nggak? Wah, itu membahayakan nyawa Pak. Yes, jadi hidup itu ada gas, ada rem, ada gas, ada rem. Jadi kita adalah pilihan. Contoh, seseorang yang udah menikah, dia akan gas hanya untuk istrinya atau suaminya, ngerem untuk semua perempuan atau suami yang lain. Nah, kita juga supaya tidak terbawa arus, rem, tidak mendekati arus-arus itu. Apalagi di tengah, di pinggir saja nggak boleh, menjauh. Jauhkanlah dirimu dari pencobaan-pencobaan itu. Artinya, jangan mencobai Tuhan juga. Sudah tahu kelemahannya adalah tidak bisa lihat wanita cantik, dia lihat wanita cantik melulu. Sudah tahu ketawanya adalah tidak bisa pegang uang, dia melulu pengen pegang uang. Sudah tahu kelemahannya adalah jabatan, selalu ngejar jabatan. Jadi pastikan kita waspada, berjaga-jaga. Dikatakan di Yosua 1 ayat yang ke-8, janganlah engkau lupa, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam, bertindaklah hati-hati, supaya perjalananmu berhasil dan engkau akan beruntung. Banyak orang berkata seperti ini Pak Tim. Ini hidup saya, suka-suka saya. Saya mau lakukan apa saja terserah saya. Jangan ikut campur. Bagaimana Pak? Baik, itu hanya egosentris yang kekanak-kanakan. Memang saya dan saya, tapi kau punya keluarga. Kalau saya sebagai pribadi, oke, saya punya istri, punya 2 anak, punya pelayanan. Nggak bisa begitu. Jadi harus kebebasan yang bertanggung jawab, kemerdekaan yang bisa dipertanggungjawabkan. Bebas, tapi tetap ada pertanggungan jawab. Dikatakan Yesus 1:8, janganlah engkau lupa memperkatakan Taurat ini, renungkanlah itu siang dan malam supaya perjalananmu berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, waktu Anda menerapkan ini, keberuntungan di mana-mana. Dan menurut saya jangan takut. Kalau Tuhan buka satu pintu, ada pintu berikutnya, dan Tuhan akan memampukan kita. Yes. Wow, Tuhan akan memampukan kita. Mantap sekali Tuhan Pak Tim. tidak cari orang yang mampu, tapi Tuhan akan memampukan orang pilihannya. Wow, memampukan orang-orang yang dipilih. Luar biasa sekali. Pak Tim, ada orang sudah sangat jauh sekali terbawa oleh arus. Sudah bisa dikatakan kecanduan. Ya. Sulit untuk lepas. Dia udah berjuang, berusaha
untuk lepas dari arus itu, tapi nggak bisa. Bagaimana Pak? Kenapa nggak bisa? Karena mungkin dia sudah sangat benar-benar terikat sekali. Baik, pasti ada jalan Tuhan. Pujian berkata, dia buka jalan. Sama-sama. Saat tiada jalan, dia bekerja di tangannya, tak terlihat oleh kita, dia menuntunku dan memeluk diriku. Jadi pastikan hari-hari ini saya dan saudara mengambil pilihan dan keputusan yang tepat. Misalnya, kalau kemarin memang dari atasan kita ngatur dan itu bukan kita yang bisa ngerubah, ya udah hanya berdoa, ikuti, paling usul. Tetapi kalau itu masih pilihan kita pilih yang utamakan Tuhan nomor 1, warga nomor 2, pendidikan nomor 3, anak-anak, terakhir baru bermasyarakat. Jadi pastikan kita semua di sini di program Worship at Home ini, pastikan Anda dan saya sedang on the track. Renungkan firman siang dan malam, bertindak hati-hati. Bahkan sampai saya menyadari kalau ini nggak terjadi atas kita, bisa terjadi dalam hal sehari-hari. Dan itu tetap diuji oleh Tuhan. Silakan. Baik, wow. Ada orang-orang sudah merdeka Pak Tim. Ya. Sudah tidak terseret oleh arus duniawi lagi. Bahkan sudah bersaksi, wow dulu saya terjebak dalam arus harta, jabatan, ya, cinta, dan lain-lain. Jadi ketika kita melihat kesaksiannya benar-benar wow, sudah merdeka. Yes. Tapi Pak, kemerdekaannya itu hanya sebentar. Balik lagi Pak ke arus yang sama, bahkan lebih parah Pak. Ini bagaimana orang-orang kita seperti berkata ini? Kalau ada orang dirasuk setan, lalu dia tidak dimuridkan, tidak dibimbing, tidak dimentor, dia akan datang kembali membawa temannya 7 setan. Jauh lebih galak. Jadi kita harus waspada dan berjaga. Jadi misalnya kalau kau melayani, tetap sisihkan doa perang rohani. Kalau kau melayani pelepasan, layani satu persatu. Tapi yang paling penting, satu orang selamat, seisi rumahnya diselamatkan. Kita mesti diberi waktu. Contoh, banyak orang keton belajar akhir zaman. Tapi begitu kenyataannya, ayo sediakan waktu. Nggak cukup waktu banyak. Tapi masih ada yang biasum, yang sungguh setia dan menyala. Pastikan roh Anda diisi firman. Roh Anda diisi firman. Yes. Apakah ada orang-orang yang kebal Pak? Kebal apa? Kebal arus-arus duniawi Pak. Jadi benar-benar ada. Tokoh di Alkitab semua kena arus kecuali Yesus. Wow. Dan Yesus anak Allah. Jadi contoh Petrus di atas air lagi jalan. Harusnya matanya melihat mata Yesus. Dia melihat ikan dari temannya. Dia melihat gelombang yang membawa. Selesai berangkat sudah. Wow. Yes. Pak Tim, apa yang harus kita persiapkan dari rumah ketika kita hendak keluar? Karena ketika kita keluar dari rumah, suami keluar dari rumah, istri keluar dari rumah, anak-anak keluar dari rumah, ada begitu banyak arus-arus yang bisa menenggelamkan Pak Tim. Sebenarnya arus itu bukan hanya di luar rumah, di dalam rumah juga ada. Begitu internet dipasang, wow, itu sudah merdeka, merdeka, sudah semua arus tuh. Arus-arus pencobaan, arus-arus godaan. Nah, jadi sekarang hidup itu adalah pilihan. Jangan biarkan diri kita terseret arus yang negatif. Kalau kita mengerti kekuatan kita tidak cukup untuk melawan arus itu, ya jangan mencobai Tuhan. Jadi lebih baik, misalnya, kalau saya tahu itu film horor, dan saya tahu itu bohong, ya saya nggak perlu nonton. Pasti nanti kalau nonton 1 ada nonton 2 dan seterusnya. Kedua,
Kalau saya tahu itu konten adalah hoax untuk menjerumuskan kita, ya udah enggak usah dibuka. Sejak awal kita ikuti prinsip Musa kepada Yosua. Yosua, supaya perjalananmu berhasil dan beruntung, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini dan merenungkannya siang dan malam. Janganlah menyimpang ke kiri. Menyimpang itu bahasa lainnya adalah dosa. Jadi waktu menyimpang ke kiri, dosa ke kanan, maka kita akan kena arus. Bahkan di kitab Ayub, aku berjanji kepada mataku untuk tidak melihat wanita cantik yang bukan muhrimku gitu. Sulit kan? Sulit, Pak Tim. Melihat saja nggak berani itu. Nah, kalau Yesus lebih fair, mengingini tidak diizinkan. Nah, sekarang bentengi diri dengan merenungkan firman siang dan malam, memperkatakan firman siang dan malam, tidak meleset ke kiri dan kanan, ikuti kebenaran. Terkadang kita memang harus berani juga menentang arus itu jika kita punya kekuatan yang khusus atau kita bersama orang-orang yang kuat. Contoh, waktu saya sekolah Alkitab, kita kan ada pelayanan LGBT, melayani kaum lesbi, kaum homo di beberapa jalan yang ada di Surabaya. Itu memang kampungnya LGBT. Kalau sendirian ke sana, pulang jalannya beda. Hanya dari mana saya nih pelayanan, karena sendirian. Jadi harus ada timnya dan dia cukup kuat. Ada satu kisah mahasiswa teologia, dia bikin skripsi tentang pelacur. Karena di Alkitab juga ada pelacur yang diampuni toh, ada pelacur yang dipakai Tuhan juga toh. Bahkan menurunkan keturunan Daud dan Yesus. Tapi mahasiswa ini KKN di tempat pelacur sendirian. Bukan dilulus skripsi, dia jadi germo di situ. Karena nggak cukup kuat. Jadi harus tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan. Merenungkan firman siang dan malam, serta bertindak hati-hati supaya perjalanannya berhasil dan beruntung. Apakah kita anak-anak Tuhan wajib menolong mereka yang lagi terseret arus? Karena ya hidup masing-masing lah. Oke, harus menolong tetapi dengan catatan. Seberapa kuat dia terseret. Ini kalau arus beneran ya, arus sungai beneran ya. Jangan sampai kita menolong dan kita ikut keseret. Kan itu namanya tidak bijak. Jadi pastikan kita tahu kekuatan kita dan kita bersama siapa gitu ya. Kalau kita dengan tim, kita dengan pelampung yang cukup, perahu karet yang cukup, dengan kekuatan bisa berenang yang kuat, harus tolong, nggak usah berdoa lagi tuh. Jangan orang terseret arus, saya tak berdoa dulu ya, Tuhan udah tenggelam dia. Tolong saja. Namun hitung kekuatan kita. Nah, sekarang kalau terseret oleh arus misalnya, mohon maaf, arus Buffalo Together. Saya nggak apa-apa, saya akan kos di rumahnya Buffalo Together. Kalau nggak cukup kuat, dia ikut Buffalo Together next-nya gitu kan gawat. Contoh, pelacur boleh nggak datang ke tempat gereja kita beribadah? Sangat boleh pelacur. Namun jangan sampai dia marketing di tempat gereja itu dan membuat diskon kepada beberapa pengerja, kan repot. Jadi harus tegas. Bahkan orang telanjang datang ke gereja kami diizinkan, kita kasih baju dulu. Kita harus menyadari gereja itu bukan tempat orang kudus, tapi orang dosa yang dikuduskan, tempat orang sesat yang diluruskan, tempat orang yang kena arus disadarkan. Yes. Seberapa pentingkah Pak
seorang mentor dalam hidup kita, supaya kita bisa terus taat, setia sama Tuhan. Baik. Yesus sendiri memulai pelayanan setelah umur 30 tahun. Karena itu persyaratan di Yahudi, seseorang dewasa bisa mengajar dan memuridkan. Dan waktu Yesus mau naik ke surga, dia diperintah, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Berarti ada proses pementoran dari sang guru, pemurid kepada murid. Seberapa besar? Sangat besar. Bahkan waktu Yesus dihabiskan, selain dia mati di kayu salib, membuat mukjizat, dia menghabiskan waktu untuk mementor 12 muridnya. Tapi itu gagal. Yudas, itu pilihan Yudas. Yudas diganti Matias. Mohon maaf, Anda kalau tidak mau nonton program ini, tidak ikuti, Anda kok diganti orang lain. Kok Anda, saya aja yang jadi narasumber ini, kalau tidak mau juga diganti yang lain. Ya, siapa lu, siapa gua. Tapi kalau kita masih di dalam jalurnya Tuhan, kita diberi kekuatan untuk tidak terhanyut oleh arus yang negatif, duniawi, dosa, dan pemberontakan kepada Tuhan. Ayo kita mau upgrade diri, evaluasi diri, supaya kita boleh kembali ke jalan yang benar. Baik Pak Tim, sudah dibimbing, sudah dimentor, dididik, ditegur berkali-kali, masih terus jatuh, sampai mungkin mentornya, ayo sudahlah. Ini gimana Pak? Apakah kita harus biarkan orang yang seperti ini, apa tetap berjuang supaya dia kembali? Ada kata berkata begini, Pak, kalau nggak bisa dibina, apakah boleh dibinasakan? Nggak boleh. Karena pembinasaan itu bukan bagian kita. Itu kalau ada gembala yang nggak bisa dihina, dibinasakan aja, itu gembala pasti belum pernah jadi gembala itu. Seperti ada sebuah joke oleh pilot, dia berkata gini, pesawat sudah landing, diharapkan Anda untuk mematikan handphone Anda. Pasti kalau handphone Anda sudah menyala dan arti berarti Anda belum pernah naik pesawat gitu loh. Artinya agak semi-semi nggak cerdas gitu loh. Jadi sering kita nggak cerdas untuk kita sudah ngerti firman, dibimbing, seperti Yudas keras kepala, seperti Saul tegar tengkuk. Akhirnya Yudas bunuh diri, Saul bunuh diri, masuk neraka. Jadi Daud bukan tidak pernah jatuh, terjun bebas dia. Petrus pernah menyangkal, semua orang kecuali Yesus pernah gagal. Tapi ada pujian begini bunyinya, bulu yang terkulai takkan dipatahkannya, dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya, dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Buluh yang terkulai, firman Tuhan berkata tidak dipatahkan, ditegakkan. Sumbu yang telah pudar tidak dimatikan, dinyalakan, dikorbankan. Jadi Bapa Surgawi dalam Yesus dan Roh Kudus itu spesialisasi memulihkan. Kalau engkau sudah tersesat, meleset ke kanan, ya, meleset ke kiri, asa mau bertobat. Anak yang hilang itu meminta harta sebelum waktunya, meninggalkan bapaknya, pesta pora, habis, akhirnya kerja di kandang babi, mau makan ampas babi. Mohon maaf, lama-lama bisa mirip babi, tapi tidak mungkin bisa jadi babi. Tapi waktu dia balik, diberi jubah yang baru, sepatu baru, dan cincin yang baru. Jadi pastikan Anda yang dimentor tetap ikut sang guru, ikut sang guru agung Yesus Kristus. Coba, dari 12 murid Yesus, 11-nya mati syahid. Mana ada murid mati buat gurunya, kalau bukan gurunya menjadi teladan yang begitu dahsyat. Akibat darah mereka lah Injil diberitakan ke seluruh dunia sampai hari ini. Wow, ini pertanyaan agak sensitif Pak. Ya, saya akan jawab dengan lebih sensitif. Pendeta, hamba Tuhan, terseret arus duniawi Pak. Ya. Harusnya kan jadi teladan. Ya.
Jadi kalau pemimpin itu buta, tentu tidak bisa memimpin orang buta. Jadi kalau ada mengaku pendeta, tetapi dia terseret, menurut saya dia bukan pendeta, dia pendekar sepertinya. Kalau dia hamba Tuhan yang sejati aja. Jadi karena itu saya nggak bangga dipanggil pendeta, karena tidak ada di Alkitab kata pendeta. Yang ada adalah hamba Tuhan. Hamba Tuhan sejati, maka dia tahu rambu-rambunya. Yang ini nggak boleh, yang ini nggak bisa. Nggak usah sebagai pendeta dalam pelayanan. Di dalam lalu lintas saja kita nggak boleh sembarangan. Kalau lampu merah ya berhenti, kalau terobos ya kecelakaan, nyawa bisa melayang. Sudah ning nong, kereta api mau lewat, nggak apa-apa, tergesa-gesa. Bablas bisa penyok oleh karena ditabrak kereta api. Jadi pastikan hidup kita, mau pendeta, mau pendekar, siapapun, ikuti aturan. Bahkan harusnya pemimpin guru dituntut lebih banyak. Buat saya itu jadi pemimpin rohani, khotbah nggak berat, ngajar tidak berat, jadi teladan paling berat. Karena kita harus melakukan firman yang kita sampaikan. Jangan jadi gajah di belangkoni, bisa khotbah, nggak bisa melakoni. Ya, terakhir satu pertanyaan. Wow, pertanyaan terakhir nih Pak Tim ya. Apakah Tuhan akan mengampuni ketika kita kembali taat, kembali ke jalurnya Tuhan? Karena ada beberapa orang berkata, saya udah terlalu kotor, terlalu najis, bahkan semua arus duniawi sudah saya lakukan. Saya sudah terjerumus ke semua. Sebutkan arus apa saya sudah melakukan, saya sudah terjerumus, tenggelam. Oke, Efesus 4 ayat 30 berkata, semua dosa bisa diampuni. Memadamkan roh, mendukakan roh, menjadi anak terhilang, domba tersesat, mau seperti Petrus menyangka, seperti Daud berdosa, moralnya hancur, semua bisa diampuni. Cuma satu yang tidak bisa diampuni, yaitu Efesus 4:30, menghujat Roh Kudus, menyangkal ketuhanan Yesus Kristus, menyangkal karya keselamatan dalam Yesus. Yang jiwanya pernah diterangi oleh firman, meninggalkan firman karena pangkat, gitu, karena jabatan, karena jodoh, karena harta, itu tidak bisa diampuni. Karena itu hindari yang demikian. Jangan kena arus cinta uang, cinta jabatan, cinta juga pasangan yang salah, sehingga akhirnya menjual Yesus. Nah, terima kasih Dusia Silaban, si pendeta nyentrik bersama kita. Sekarang kita akan masuk kepada closing daripada jangan terseret arus duniawi. Ibrani pasal yang ke-1 tadi jelas, mulai 2. Jangan kita terseret, jangan mendekati apalagi masuk ke tengahnya. Hindari. Sebenarnya Hawa itu makan buah karena terseret arus setan. Oh, kalau kamu makan buah itu kamu akan jadi seperti Tuhan. Dan mereka terseret. Jadi seluruh orang-orang pilihan Allah yang jatuh dalam dosa terseret. Memang dosa bisa terbang di atas kepala kita, di pikiran kita, tapi kita memang tidak bisa melarangnya, tapi kita bisa mencegah untuk dia masuk di dalam hidup kita. Kos atau kontrak di sini. Pastikan kita nolak. Dan ingat 1:19, jika kita mengaku dosa kita, Allah itu setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bertobat dari dosamu, tinggalkan hidup lamamu, jadikan Yesus juru selamat dan Tuhanmu. Kisah Rasul 16:31, engkau dan seisi rumahmu diselamatkan, dosamu diampuni, bahkan engkau disembuhkan, dipulihkan, dan keluargamu semuanya diselamatkan. Pastikan jangan terseret arus
duniawi, hidup yang duniawi, arus dosa bebas, arus pergaulan yang buruk, arus judi, narkoba, dan semua yang jelek, tetapi ikut arus aliran Roh Kudus. Sehingga lagu berkata, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di hati ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku. Mari kita berdoa. Bapa, sempurnakan firman Tuhan. Tentu sharing kami tidak sempurna, jauh daripada kata sempurna, tapi kami tahu Roh Kudus sanggup menyempurnakannya. Semua mengikuti program ini akan bertobat dari dosanya, tidak mendekati arus yang salah, apalagi di tengahnya, dan terseret, dan akhirnya hidupnya tidak ada pengharapan. Biarlah mereka boleh ikut arus Roh Kudus, ikut arus firman Tuhan, seperti Yosua 1:7-8. Janganlah lupa memperkatakan kitab Taurat ini, renungkan firman Tuhan siang dan malam, jangan menyimpang ke kiri, jangan menyimpang ke kanan. Ikuti firman-Nya supaya perjalanan kita berhasil dan beruntung. Dalam berkat Bapa, Yesus, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus. Amin. Sampai jumpa di program Worship at Home yang akan datang lebih dahsyat dan powerful. Yes.